Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kondisi jalan menuju Desa Sidang Emas, Kecamatan Banyuasin 3 saat ini kondisinya berlubang dan licin. Jalan yang menjadi akses utama menuju desa tersebut mengalami kerusakan hingga 3 km. Beginilah kondisi jalan menuju Desa Sidang Emas, Kecamatan Banyuasin 3. Kondisi yang rusak membuat pengguna jalan kesulitan beraktivitas keluar desa. Bahkan jika sedang turun hujan, kondisi jalan menjadi licin sehingga tidak sedikit kendaraan baik motor maupun mobil mengalami kecelakaan tunggal. Sekretaris Desa Sidang Emas, Rodi, mengatakan, jalan ini merupakan satu-satunya akses menghubungkan desa tetangga. Oleh sebab itulah kerusakan jalan ini menghambat perputaran ekonomi masyarakat. Tak hanya itu, kerusakan jalan ini membuat harga sembako yang dijual pedagang di desa semakin mahal, sementara komoditi petani justru murah jika diambil dari desa. Oleh sebab itulah sebagai perangkat desa, dia berharap ada perhatian dari Pemkab Banyuasin untuk memperbaiki jalan tersebut. Ya, harapan kami pemerintah nih, kalau kira-kiranya pemerintah kabupaten acak membantu lalu lintas antara Remalai dan Sidang Emas, kami harapkan untuk dibangun segera. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Pemirsa, operasi penegakan ketertiban dan justisi di wilayah Kodam 2 Sriwijaya kembali digelar. Dalam operasi ini dibuka langsung Panglima Kodam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Bintang 2 ini meminta kepada prajurit untuk menjadi teladan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Semangat personel polisi militer TNI yang bertugas di wilayah Kodam 2 Sriwijaya seolah terbakar dengan gerakan yel-yel. Semangat inilah nantinya akan ditularkan dalam penegakan ketertiban dan justisi yang akan digelar selama 120 hari ke depan, sehingga bisa menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan oknum personel TNI. Operasi Gaktib dan Justisi ini sendiri dibuka oleh Panglima Kodam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi di Makodam 2 Sriwijaya tadi pagi. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal Marsekal Hadi Cahyanto yang dibacakan Pangdam 2 Sriwijaya diketahui, operasi Gaktib dan Justisi dilakukan untuk memperkuat kepatuhan dan ketaatan prajurit dan PNS TNI dalam menegakkan aturan dan kedisiplinan, salah satunya penegakan protokol kesehatan. Bahkan, Panglima juga meminta para prajurit untuk menjadi role model atau teladan dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan sehingga bisa mencegah penularan COVID-19. Untuk Gaktib di seluruh wilayah Kodam 2. Kodam 2 kan ada 5 provinsi, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, sama Bengkulu. Nah, ini akan dilaksanakan secara serentak. Tentunya pendisiplinan ini ya mungkin mas tahu sendirilah di mana kira-kira prajurit yang biasa tidak disiplin. Nah, kira-kira di sanalah fokusnya kita untuk melaksanakan operasi penegakan disiplin. Terkait pelanggaran di wilayah Sumatera bagian selatan, diketahui dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Seperti tahun 2019 ada 55 pelanggaran, sementara tahun kemarin ada 43 pelanggaran. Untuk pelanggaran tertinggi berada pada pelanggaran lalu lintas dari 35 menjadi 25 pelanggaran atau turun 29%. Sedangkan pelanggaran kode etik mengalami kenaikan dari 4 orang menjadi 9 pelanggaran atau naik 100%. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Depi, palpres.com. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang mulai melakukan perekaman KTP elektronik kepada penyandang disabilitas. Dalam perekaman KTP elektronik ini, petugas Dukcapil Palembang langsung mendatangi wilayah yang warganya memiliki keterbatasan mental maupun fisik. Satu persatu penghuni Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa melakukan proses perekaman data KTP elektronik kemarin. Warga yang memiliki keterbatasan mental maupun fisik ini tidak perlu mendatangi kantor Dinas Dukcapil Palembang, namun petugaslah yang akan mendatangi warga penyandang disabilitas ini. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang, Dewi Isnaini, mengatakan kegiatan jemput bola bagi penyandang disabilitas dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap identitas kependudukan warga. Khusus di Balai Budi Perkasa ini,
ada 162 penyandang disabilitas dilakukan proses perekaman data kependudukan baik KTP elektronik, KIA maupun akte kelahiran. Saat ini, sambung Dewi, perekaman data KTP elektronik sudah 98,06%. Angka ini sudah melebihi target nasional yang hanya 90%. Terkait ketersediaan belangko, Dewi menyebutkan setiap bulan selalu ada. Bahkan saat ini ada 36.000 stok belangko yang tersimpan di Dinas Dukcapil Palembang. Kalau sistem dari Dukcapil itu mereka bisa datang, bisa melalui online, kemudian juga bisa kami jemput bola. Tentu saja bolanya kami harus tahu di mana ya. Capaian sekarang kami sudah 98,76% untuk tahun 2020. Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Sumsel, Pu Adi mengatakan, di Sumsel proses perekaman data elektronik baru 97%. Ada 3 kabupaten yang belum tercapai dari target nasional seperti Oku Selatan, Muratara, dan 4 Lawang. Untuk target kita di tahun 2020, kita punya target yang sudah ditetapkan oleh Dirjen dari Kemendagri untuk perekaman KTP itu 98%. Nah, secara rata-rata, artinya kalau dihitung persentase di tingkat provinsi, untuk Sumsel kita baru mencapai 97, sekian persen, artinya belum tercapai. Karena ada kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan ini yang jauh di bawah target. Itulah yang menyebabkan rata-rata secara provinsi kita belum memenuhi target nasional di 2020. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Di tengah kondisi new normal, berbagai cara dilakukan praktisi bisnis untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya menghadirkan produk-produk terbaru seperti yang dilakukan Haspapis. Beberapa produk baru Haspapis baik untuk sepatu cowok dan cewek, tas untuk wanita dan pria, dan pakaian saat ini ditawarkan dengan warna yang lebih ceria. Sesuai tema yang diangkat musim panas, maka koleksi yang dihadirkan Haspapis semuanya berwarna cerah sesuai musim panas. Area Koordinator Haspapis Palembang Icon Tommy Prayoga mengatakan, karena seluruh koleksi yang ditawarkan didatangkan dari luar negeri, jadi pemesanan produk sudah dilakukan 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya. Soal harga, menurut Tommy, koleksi yang juga untuk mengakomodir kebutuhan lebaran ditawarkan dengan harga relatif terjangkau dan sesuai dengan kualitas. Untuk harganya Kak, mulai dari sepatu yang harga 1 juta sampai dengan 3 jutaan Kak. Nah, ada juga produk tasnya Kak, yang cewek itu mulai dari 900 sampai dengan 1.300.000. Tommy berharap dengan adanya koleksi terbaru Haspapis tersebut dapat meningkatkan penjualan yang saat ini mulai kembali normal. Dia optimis target penjualan 120% akan tercapai, apalagi jam operasional mall terhitung awal Maret diperpanjang dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang sedang menonton tayangan ini, mohon dukungannya untuk di-like dan ditonton tayangan yang ada link di atas. Link ini juga bisa pemirsa lihat di deskripsi tayangan ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Depi, sampai jumpa.